Pagi ibu-ibu. Video Pak RT ya. Gitu tuh. Sarapan. Tentunya Bapak Khalidi selaku LMK kita, Bapak RT 6, Bapak Rohili beserta keluarga besarnya, dan ibu-ibu yang sangat saya hormati pula. Puja, puji, dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkenan memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga saat ini kita bisa hadir kembali dalam rutinitas seminggu sekali setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan PSN 30 menit. Alhamdulillah. Terkait dengan hal ini, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Rasul junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya, segenap para sahabatnya, segenap para tabiin, tentunya hingga kita yang sampai saat ini tetap setia, taat, patuh mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan kesetiaan kita, mahabbah kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita tergolong sebagai umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terima kasih atas perkenan hadirnya Bapak Ibu dengan semangat, dengan kompak, apalagi ini dengan seragam merah hitam, atas merah, tengah merah, bawahnya hitam. Nah ini syukur alhamdulillah. Terima kasih dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya menyikapi tugas-tugas kita, tugas yang mulia ini, sekalipun yang kita cari jentik, namun dampak terhadap lingkungan sangat besar, terutama terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kepada kita, ayo sama-sama kita sikapi aturan-aturan dari pemerintah melalui KPU. Kita ikuti, kita taati dengan sebaik-baiknya, dalam pengertian ya apa yang menjadi kebijakan KPU kita jalani, kita sikapi, dan ketika kita ada mengikuti atau menyikapi dalam suatu kegiatan kampanye, ya mohon kita selalu tertib dan kita jaga kerapian di antara kita. Kemudian juga yang terakhir ini Bapak Ibu, terkait dengan masalah pilpres maupun pileg, pilpres maupun pileg, bukan pileg ya. Nah pileg, itu mohon kiranya kita pilih sesuai dengan aspirasi kita. Yang kedua, mari kita saling menghormati di antara kita, menghargai di antara kita, dan tentunya dengan kita saling menghormati, ya insya Allah walaupun beda pilihan, insya Allah kondusif. Jangan sampai nanti terjadi benturan masalah di lingkungan gara-gara beda pilihan. Nah kita coba sama-sama sikapi dengan dewasa, dengan mengedepankan hati nurani, akal yang sehat, dan memilih dengan cerdas. Nah itulah harapan kita, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat kita. Syukur bisa tercipta kondisi yang lebih baik, artinya ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kita
berbangsa dan bernegara. Demikian, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Yuk kita dengarkan sambutan dari Puskesmas Kecamatan Ciracas yang dalam hal ini telah hadir Ibu Lisa dan Ibu Dr. Talita. Monggo. Kemarin itu selama 1 bulan nanti kurang lebih 1 bulan nanti mungkin bergantian. Nah di sini saya akan menyampaikan nanti yang kedua nanti karena kita hari ini hari AIDS sedunia, nanti mungkin akan dibahas sedikit tentang penyakit HIV. Nah di sini itu untuk RW 3 dan RW 7 bukan di kita ya Bu, ada 2 kasus. Sementara penambahan kasus di minggu ini adalah di Ciracas 1, selainnya itu tidak ada penambahan kasus. Jadi kasus yang ada di Kelurahan Susukan 19, sementara Rambutan 20 tidak menutup kemungkinan, jadi nanti kita 21, mereka 20, jadi kejar-kejaran terus. Nah yang paling rendah itu Cibubur sama KDW. Nah kita harus tetap tingkatkan itu kewaspadaan kita sama-sama tetap semangat memberantas itu sarang nyamuk dan tetap tingkatkan jumantik mandirinya. Nah apapun kita nggak bisa kerja sendiri, harus tahu itu harus kita libatkan yang punya rumah masing-masing sebagai penanggung jawab di rumahnya masing-masing. Kita datang mengingatkan, saling mengingatkan, tapi yang tahu kondisi dalam rumah itu kan yang punya rumah. Jadi nanti kita himbau lagi kalau pas kita lagi ibu-ibu jumantik, saya minta kalau misalnya pas lagi keliling ke RT masing-masing atau ke rumah masing-masing, ingatkan lagi ada penanggung jawabnya gitu. Jadi harus ada penanggung jawab di rumah tersebut gitu. Jadi nggak semua jadi jumantik mandiri, jadi harus ada bertanggung jawab. Misalkan itu di rumah Pak Rohili misalkan, nah terus itu siapa jadi penanggung jawab jumantik mandirinya gitu. Jadi misalkan Pak RT-nya sendiri, nah nanti Pak RT-nya yang bagi tugas ke anggota keluarganya. Nah misalkan itu bak mandi tugas siapa, di pekarangan rumah tugas siapa, yang pot pas-pas bunga. Jadi semua bekerja, yang mengarahkan itu adalah jumantik mandirinya. Jadi yang bertanggung jawab harus menggerakkan anggota keluarganya supaya peduli terhadap kesehatan rumah tersebut supaya tidak kena DBD gitu. Karena ini musim hujan sudah mulai, tapi saya tadi keliling alhamdulillah tidak dapat. Bu Roro ada dapat nggak? Enggak. Tidak, alhamdulillah. Jadi jadi itu kita tetap waspada walaupun musim hujan. Kalau kita misalkan terbalikin semua itu yang penampungan, kalau bak mandinya kita kuras itu minimal banget 1 minggu sekali, sebenarnya sih 3 hari harus dikuras ya Bu ya. Kalau misalkan susah dijangkau itu kita tabungkan abada gitu. Mudah-mudahan kasus ini bisa kita tekan. Saya yakin ibu-ibu jumantik sudah bekerja dengan maksimal, karena kita juga itu kan di luar kemampuan kita juga, tapi kita tetap waspada, saling mengingatkan. Insya Allah kita terhindar dari penyakit tersebut gitu. Nah, yang kedua, karena hari ini adalah hari HIV/AIDS, itu kita akan memberikan sedikit apa sih HIV/AIDS itu. Mungkin sudah tahu semua ya Bu ya, tapi masih banyak masyarakat itu yang menganggap itu adalah penyakit kutukan kalau kata orang-orang. Tapi semakin kesininya itu orang udah semakin tahu juga gitu. Jadi kita dengar sedikit supaya nanti kita bisa ngasih tahu ke warga, bisa disampaikan, karena kami nggak mungkin setiap ada pertemuan kami hadir. Tapi kalau misalkan ibu-ibu jumantik, dawis, RT, RW, kan ada pertemuan RT, pengajian, nanti bisa kami minta tolong untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Nah di sini karena ada Dokter Talita, karena dia sebagai itu turun, nanti akan saya kasih kesempatan untuk Dokter Talita untuk memberikan informasi. Silakan Dok. Dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dokter Huda Talita yang mungkin akan sedikit menjelaskan terkait HIV. Mungkin di sini ada Ibu atau Bapak yang tahu HIV itu apa sebelumnya, mungkin ada yang mau tunjuk tangan. Ada yang tahu anti HIV itu apa?
Oke. Penyakit kelamin. Mungkin salah satunya betul virus. Oke, benar. Nih ibu-ibu sekarang lagi pakai baju merah tuh bertepatan banget nih sama hari HIV. Dimana hari HIV tuh biasanya warnanya itu merah, ya. Oke, jadi HIV itu benar tadi katanya ada yang virus penyakit kelamin. Jadi sebenarnya kurang lebih sama. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh imun kita. Jadi kan kita di dalam tubuh kita kan ada sistem imun ibu. Tapi kalau misalkan virus ini ada, ya jadinya sistem kekebalan tubuh kita tuh jadi turun gitu. Nah tadi sempat disinggung juga sama ada namanya AIDS. AIDS itu sebenarnya sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan dari HIV, dari virusnya. Jadi A-nya itu adalah acquired, dimana ini artinya itu ditularkan dari orang lain. Kemudian imun itu kekebalan tubuh, defisiensi itu penurunan, dan sindrom itu kumpulan gejala. Jadi AIDS itu sebenarnya sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Ya gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk cara penularannya gimana sih? Sebenarnya kan banyak nih masih masyarakat tuh yang masih mikirnya, aduh kalau misalkan ketemu orang HIV AIDS kayaknya bisa ketularan nih. Padahal sebenarnya nggak gitu Bapak Ibu, karena sebenarnya untuk penularan HIV AIDS ini sebenarnya transmisinya itu cukup sebenarnya nggak umum gitu. Nggak seperti penularan COVID yang dari batuk pilek aja udah ketularan gitu kan. Cuma kalau misalkan HIV AIDS, cara penularannya itu bisa dari hubungan seksual, tadi sempat disinggung juga ya Ibu ya. Kemudian penggunaan alat-alat medis yang emang nggak steril, kayak misalkan dari ibu Lisa terus dipakai ke saya, itu kan nggak steril tuh jadinya. Mungkin itu juga bisa jadi transmisi dari HIV. Kemudian transfusi darah berulang. Kemudian dari ibu hamil juga bisa menularkan HIV ke bayinya, dimana dari plasentanya, kemudian air susunya, dan itu juga bisa menularkan. Nah, tapi kalau misalkan untuk masyarakat mungkin bisa diedukasi, terutama ibu-ibu kader nih di sini kan, kalau misalkan ketemu orang-orang yang masih takut sama temenan atau kumpul sama orang-orang dengan HIV/AIDS, itu bisa dijelasin kalau misalkan HIV itu sebenarnya nggak nular. Kalau misalkan dari batuk pilek atau bertukar pakaian, mengganti menggunakan toilet bergantian, itu sebenarnya nggak menular ya Bu. Dan tinggal dengan serumah dengan orang yang terkena HIV/AIDS itu juga sebenarnya nggak menular, karena ya penularannya itu dari transmisi seksual, kemudian penggunaan alat bantu medis yang tidak steril seperti itu, kontak-kontak lewat darah seperti itu yang bisa mungkin menularkan atau transmisinya dari situ. Gigitan nyamuk juga masih banyak nih, kadang suka aduh dari gigitan nyamuk kayak bisa kena HIV juga. Sebenarnya enggak juga, karena kan gigitan nyamuk itu tadi DBD ya bisanya gitu. Sama kalau misalkan pelukan sama orang-orang dengan emang yang terkena HIV, itu juga sebenarnya enggak menularkan. Jadi mungkin bisa diingatkan kepada masyarakat di sini bahwa sebenarnya HIV itu penularannya enggak seperti batuk pilek biasa gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi ada riwayat kontak seksual dengan pasangan berganti-gantian terutama ya biasanya, dan juga riwayat transfusi darah, riwayat penggunaan alat medis yang bergantian seperti itu, atau orang-orang yang mohon maaf Bapak Ibu yang narkoba, itu penggunaan alat jarum suntik seperti itu juga meningkatkan risiko terjadinya HIV. Jadi untuk orang-orang yang memiliki riwayat atau risiko seperti itu dianjurkan untuk segera memeriksakan diri untuk pemeriksaan HIV, dimana di Puskesmas Ciracas sudah ada pemeriksaan anti HIV-nya untuk pemeriksaan serologinya ya, pemeriksaan darah seperti itu. Tuh. Mungkin kalau misalkan tadi untuk pencegahannya ya bisa dari meningkatkan kewaspadaan untuk tidak berganti pasangan, riwayat kontak seksual bergantian, kemudian transfusi darah menggunakan alat jarum suntik yang bergantian juga yang tidak steril, itu bisa dihindarkan. Kemudian sebenarnya
gejala HIV itu mungkin ada Bapak Ibu yang tahu. Salah satu mungkin ada yang pernah familiar nggak? Belum. Gejalanya. Imunitas turun. Imunitas turun. Nah, sariawan berulang. Kemudian diare kronik lebih dari 1 bulan itu juga. Tapi dibedain ya Bu ya. Diare sama salah makan sama. Iya, badannya kurus ya. Iya, badannya kurus, berat badannya turun lebih dari 10% dalam waktu pendek, waktu yang pendek, waktu yang cepat gitu. Iya, dari kulitnya juga biasanya ada ruam-ruam. Terus batuk pilek berulang juga sebenarnya bisa, cuma tidak terlalu sering sih kalau misalkan gejalanya. Biasanya tuh yang paling sering gejala diare berulang sama ada ruam-ruam kulit gitu. Sama biasanya kalau misalkan ada HIV itu lidahnya itu ada putih-putih gitu. Namanya oral thrush. Mungkin saya izin tunjukin ya contohnya ya. Nih, kayak gini. Ya, kayak susu tuh. Nah, Dah? Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dikopek gitu sebenarnya bisa, cuma jadinya berdarah gitu. Contohnya kayak gitu. Tadi paling sering diare kronik, ada tanda kayak gini, terus sariawan berulang. Karena kan mungkin bisa juga tadi riwayat kontak seksualnya yang berganti-ganti pasangan juga, ya itu bisa. Terus gejala lainnya itu sih sebenarnya paling sering diare kronik ya Bu ya, sama penurunan berat badan. Biasanya orang-orang HIV itu kurus banget. Sama mungkin perlu ditanyain juga ada riwayat TB atau enggak, riwayat flek paru. Kan biasanya kalau screening tuh kita selalu tanyain ada riwayat TB atau enggak gitu kan. Soalnya itu juga bisa mempengaruhi imunitas juga, karena kalau misalkan paling sering tuh orang-orang dengan riwayat TB itu biasanya ada imunitasnya turun, jadi HIV-nya makin tinggi resikonya gitu. Bisa ditanyakan itu juga. Terus demam-demam tinggi, hilang timbul yang sering lebih dari 1 bulan gitu. Terus kemudian udah sih paling sering sebenarnya itu untuk gejala-gejalanya. Jadi kalau misalkan ada resiko-resiko dari HIV, mungkin bisa disegerakan untuk diperiksa untuk kadar darahnya ya Bu ya, namanya itu CD4. Jadi kalau misalkan CD4 turun banget, mungkin itu ada kemungkinan bisa ada HIV. Jadi biasanya nanti kalau kayak gitu dirujuk ke rumah sakit, diberikan antiviralnya, antivirusnya gitu. Dan antivirusnya ini diobati selama seumur hidup, karena sebenarnya HIV itu virusnya bakal terus tetap ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita imunnya lagi turun banget, ya itu bakal remisi lagi, ada lagi gitu. Mungkin gitu. Bapak dari Ibu boleh. Pertama, maaf tadi kan disebutkan masalah hubungan seksual ya. Kan ini 2 dewasa semua kan? Iya. Belum ya udah nggak apa-apa. Pembelajaran. Nah begini, seandainya pasangan tersebut ada salah satunya yang dinyatakan kena, tapi dalam hubungan tersebut pakai kontrasepsi ya. Nah itu bagaimana? Kira-kira bisa istilahnya menghindari nggak? Artinya tertular nggak? Gitu. Pertama. Kontrasepsi apa ya? Ya kontrasepsi. Nah kemudian tadi disebutkan maaf kita orang awam CD4 itu tadi apa? Nah itu penjelasan. Yang pertama dulu ya, tadi kalau misalkan riwayat hubungan seksual tapi wanitanya ya berarti ya pakai kontrasepsinya ya? Bisa laki bisa okay. Perempuannya. Sebenarnya kalau pakai kontrasepsi mungkin itu lebih menghindarkan ke anaknya, ke bayinya, ke transmisi bayinya. Cuma tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan pasangannya bisa terkena HIV juga Pak. Jadi biasanya bakal dikasih profilaksis, namanya obat profilaksis, itu buat mencegah kadar
CD4-nya tadi turun. Kadar CD4 itu sebenarnya kayak sistem imun dalam tubuh kita itu namanya CD4. Ada salah satu komponennya itu CD4, kayak selnya gitu. Jadi selnya itu yang membuat kayak melawan virus HIV salah satunya. Nah, tapi kalau misalkan virus HIV-nya menyerang tubuh kita, otomatis si sel CD4-nya ini bakal turun. Jadi itu yang menyebabkan kekebalan tubuh kita tuh jadi turun juga gitu. Itu selnya sih Pak. Sel CD4 itu selnya dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalkan yang tadi penggunaan kontrasepsi, sebenarnya ini yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui kalau misalkan penggunaan kontrasepsi tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang yang hubungan seksual dengan yang menderitanya itu tidak menutup kemungkinan bakal tidak terkena juga. Jadi ada kemungkinan resikonya lebih tinggi lah sebenarnya. Jadi penggunaan kontrasepsi sebenarnya lebih untuk mencegah kehamilannya gitu. Kalau penggunaan kondom ya itu kalau penggunaan kondom itu bisa mencegah transmisinya, cuma ya tadi kan belum tahu kondomnya siapa tahu copot atau bocor. Jadi ya itu juga tetap harus diperiksakan keduanya gitu sih Pak. Kalau kontrasepsi kan buat pencegah kehamilan. Iya, kalau kondomnya iya masih bisa Pak. Selama nggak copot ya? Iya, selama nggak copot. Pas hubungan seksual udah habis semua apa aja tuh Pak. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi tapi intinya adalah ya pokoknya hindarilah dari resiko-resiko itu. Kemudian kalau misalkan ketemu sama orang HIV, janganlah dijauhkan karena ya stop stigmanya gitu Pak dan Ibu gitu ya. Sampai saat ini sudah ditemukan obat yang paten terhadap untuk Obat paten udah ada sih Pak. Untuk obat paten antivirusnya udah ada. Cuma emang diminumnya harus seumur hidup karena ya tadi yang saya bilang virus itu bakal selalu ada di tubuh kita. Ketika imun kita lagi turun banget, dia akan naik lagi, remisi lagi gitu penyakitnya. Terima kasih. Siap. Yang lain barangkali ada monggo. Ibu kayaknya udah pada ngerti juga nih. Sudah ngerti Bu? Iya, hindari aja. Ya terutama gini Dok, memang kemarin rapat di Puskesmas ya, kita juga disampaikan salah satu dari permasalahan kesehatan itu, di situ kita sampaikan ada kita sosialisasi atau pokoknya sosialisasi terkait dengan masalah penyakit HIV, AIDS dan narkoba. Nah kemarin kita sampaikan di situ di Puskesmas. Kan untuk RW 5 itu kita pengen nanti narkoba dan penyakit tadi yang membahayakan tadi ada sosialisasi khususnya kepada para remaja-remaja kita. Ya penting lupa dia. Nah itu nanti kita sudah kita sampaikan mudah-mudahan bulan Januari atau tahun depan bisa dilaksanakan. Kemarin udah kita tulis ada 3 ya Mas Freddy ya? Ya. Insya Allah. Ya itu ya, upaya untuk pencegahan. Ya, masih ada Bu? Terkait dengan tadi ini yang mungkin di sini Pak RW kan kita kemarin SMD. Misalnya nanti ini ada undangan lagi untuk MMD. Yang kemarin permasalahan apa yang ada di RW 5 itu akan nanti dibawa ke sana. Kemarin kan kita mencari ngeliat masalah dulu, Pak, kita paparin dari Puskesmas itu masalah kesehatan dan di wilayah masing-masing. Nah, di tanggal 6 nanti kami mengundang lagi untuk melakukan MMD. MMD itu adalah itu tadi. Nanti kita cari permasalahan apa yang ada di RW 5 nanti Pak RW udah bawa semua permasalahannya. Kalau misalkan seperti yang kami bilang tadi kemarin, kalau misalkan nggak ada masalah kesehatan yang kami paparkan, tapi ditemukan dengan di RW 5, silakan dibawa ke sana. Nah, nanti di situ akan kita baru kita kupas secara tuntas mana yang perlu kita
kita tangani yang paling utama nanti di situ. Nanti ada di situ nanti kita USG namanya seperti tahun-tahun kemarin ya Pak. Nah itu ini sekalian saya kasih undangan. Tanggal 6 hari Rabu ya? Tanggal 6 hari Rabu ya, hari Rabu Insya Allah ya. Nah terkait hari HIV ini kita ada temanya adalah tuh biarkan masyarakat yang memimpin. Maksudnya di sini Bu, biar nanti semua harus waspada ikut mengambil peran. Nah itu tadi kayaknya serem banget ya Bu ya. Minum seumur hidup, minum obat seumur hidup sama. Hipertensi juga kalau udah itu seumur hidup, DM juga seumur hidup. Nah cuman itu dan itu tidak bisa hilang dan sembuh total. Nah, tapi itu menekan, itu istilahnya meningkat imun tubuh dan menekan virus itu akan kembali gitu. Nah tidak dan di sini juga yang HIV/AIDS Bu, itu yang ada yang nikah HIV/AIDS dengan HIV/AIDS anaknya nggak kena, mempunyai anak. Nah besok kami ada itu peringatan Hari Kesehatan Nasional dan HIV/AIDS di Johnson. Biasanya kami live di IG, nanti dilihat aja. Di situ nanti kami diundang itu yang pernah yang istilahnya gitu tentang HIV, ada talk show-nya juga. Nanti menambah wawasan, boleh nanti ngikutin IG Puskesmas Kecamatan Ciracas. Besok kami mulainya dari jam 12:30. Talk show-nya itu kalau nggak salah sekitar jam 2-an. Nah nanti bisa diikutin Bu live IG-nya nanti. Jadi apa yang kita harus lakukan Bu untuk mencegah HIV? Ayo. Kan ada istilahnya dek. Apa dok? Setia sama pasangan. Itu setia sama pasangan, terus tidak berganti-ganti. Terus itu ya. Terus itu kita mengingatkan kembali kepada anak-anak kita itu awalnya itu dari rokok. Sebenarnya kita pantau anak kita supaya tidak merokok, karena itu salah satu jembatan untuk lebih ke arah sana gitu. Karena di mana-mana itu narkoba ini udah merajalela di mana-mana. Tuh nanti salah satunya bisa kena itu seperti tadi jarum suntik yang dipakai secara bergantian gitu. Nah itu nanti itu bisa. Tapi kalau misalkan sekedar makan bersama gitu, itu enggak Bu. Berciuman itu enggak Bu? Berciuman enggak ya Bu? Tapi kalau digigit Bu, itu bisa ya Bu? Apanya digigit? Nah, misalkan luka bibirnya gitu. Kalau misalkan enggak Bu, kalau misalkan berciuman doang itu renang bareng-bareng enggak. Itu tadi yang seperti disampaikan Dokter Talita, bahwa itu udah dikasih tahu itu kita cukup, kalau saya beritahu cukup menghindarinya supaya jangan sampai terkena. Kita jangan menstigma yang kena AIDS ya Bu. Dulu kan itu yang kutukan, kita menjauh gitu. Justru itu nanti membuat dirinya itu down. Kita harus ngasih semangat. Bergaullah sama mereka gitu. Tapi bergaul yang sehat ya Bu. Bukan nanti misalkan dia ganteng gitu. Bergaul Bu Lisa ini tertarik gitu. Enggak ya Bu gitu. Bergaulnya cara sehat, kita memberi semangat gitu biar dia juga semangat gitu. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan Bu. Ada lagi pertanyaan tentang HIV/AIDS atau DBD atau tentang kesehatan yang lainnya? Dan siap-siap nanti untuk MMD itu tanggal itu ya Pak, nanti udah ada di situ ditulis undangannya siapa aja gitu. Itu kita lebih nanti diskusi memaparkan masing-masing itu kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin ini aja Bu ya, karena udah waktunya juga mungkin udah agak siang, kami akhiri. Mohon maaf Bu bila penyampaian kami ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa maupun Ibu Dr. Talita yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus pencerahan untuk kepada lingkungan kita. Ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan masalah untuk undangan ini MMD hari Rabu besok 6 Desember 2023
itu yang diundang adalah RW, LMK, ditambah 2 kader. Itu PKK, nanti silakan Lekmar sama Mbak Roro yang nanti siapa yang ditugaskan untuk hari Rabu. MMD tindak lanjut dari rapat kemarin di Puskesmas. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terkait dengan tugas-tugas kita, ayo penyakit AIDS, HIV AIDS ini telah mendapatkan sosialisasi berulang kali, termasuk hari ini. Itu penyakit yang betul-betul tidak seperti dugaan kita, namun dalam hal tersebut ayo kita sikapi dengan bijak. Ya, harapan kita tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjangkit masalah HIV AIDS. Nah, namun satu hal yang menjadi catatan bagi kita melangkah lebih bijak, dan ketika ada mudah-mudahan tidak ada di wilayah kita, nah itu kita sikapi dengan sebaik-baiknya, jangan sampai diasingkan. Ketika diasingkan merasa tidak punya harga diri. Kalau orang sudah merasa tidak punya harga diri, apalah artinya hidup. Nah, itu yang kita hindari ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bersama-sama untuk kondisikan di wilayah kita ini dalam hal apapun, termasuk sikapi masalah-masalah kesehatan pun ayo dengan bijak dan dengan arif. Sementara demikian, untuk Mbak Roro untuk menyampaikan laporan, monggo. Iya, enggak. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, info untuk berikutnya ya Bapak Ibu, untuk bulan depan. Oh iya, minggu depan, Jumat depan berarti di RT 7. Terima kasih. Jika ada hal kurang berkenan mohon maaf. Selamat melaksanakan tugas. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan tanggal 8 di wilayah RT 7. Nah, mudah-mudahan sehat semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.